Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya juga baik, Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Oh ya Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching saat ini? Baik Ibu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik dari observasi yang ingin kita lakukan? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu sampaikan pada saat proses coaching berjalan? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baik, demikian dulu ya Bu observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini. Pak Damian, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Ibu Yasin. Saya hari ini kabar baik juga. Ibu bagaimana kabarnya juga? Syukurlah, puji Tuhan, kabar baik. Ibu ini mungkin punya waktu. Saya mau diskusi sebentar sama Ibu. Sedikit saja. Oh iya Pak, kebetulan saya tidak punya kesibukan. Hal apa yang mau didiskusikan Pak? Mudah-mudahan saya bisa bantu. Syukurlah Ibu. Saya punya sedikit masalah dengan pembelajaran saya di kelas Ibu. Oke, baik kalau begitu Pak. Omong-omong, apa yang ingin didiskusikan Ibu? Saya ingin temukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini Ibu. Bagaimana masalahnya Pak? Jadi begini Ibu, ada beberapa siswa saya yang ketika mengikuti pelajaran saya, mereka kurang aktif dan kelihatan mereka masa bodoh ketika mereka diskusi dengan teman-temannya. Tugas juga jarang mereka kerjakan. Itu yang membuat saya pusing untuk mengatasinya Ibu. Jadi baik Pak sudah ceritakan beberapa siswa kurang aktif dan apatis dengan diskusi dan tugas. Nah, apakah Pak sudah menelusuri penyebab masalahnya? Sudah Ibu, saya sudah panggil beberapa siswa tersebut untuk menanyakan penyebab masalah tersebut. Mereka menjawab mengantuk dan bosan mengikuti les. Kira-kira kondisi yang Pak harapkan ketika melaksanakan pembelajaran itu seperti apa? Saya mengharapkan agar semua siswa dapat aktif dalam pembelajaran dan mereka semua dapat mengerjakan tugas yang diberikan dan dikerjakan lalu dikumpul pada waktunya. Itu yang saya harapkan Ibu. Kalau begitu, apakah ada yang Pak bisa lakukan untuk mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan? Ya, bisa Ibu. Jadi begini Ibu, berdasarkan hasil refleksi saya, ada beberapa siswa yang memang jenuh dan tidak suka dengan pembelajaran saya yang monoton.
Ya, jadi rencana saya ke depannya untuk menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, ya, menyesuaikan kebutuhan belajar anak. Lalu saya coba untuk rajin untuk melakukan ice breaking dan memilih media yang bervariasi. Itu rencana saya, Ibu. Baiklah Pak, rencananya sangat baik sekali. Apakah ada metode yang menurut Pak sudah sangat baik dan sudah dilakukan sebelumnya? Oke. Ya Ibu, ada yang sudah baik dalam pembelajaran dengan menggunakan media kontekstual dan terintegrasi dengan teknologi. Luar biasa Pak. Untuk perencanaan selanjutnya, apa yang ingin Pak lakukan dengan langkah-langkah yang seperti apa? Saya akan menerapkan pembelajaran yang bervariasi dengan melibatkan peran siswa dalam pembelajaran secara penuh dan menambah dengan ice breaking. Ya. Untuk memaksimalkan rencananya, apakah ada pihak lain yang membantu Pak di sini? Iya, saya dalam pikiran saya selama ini saya coba akan membantu, mohon kerjasama dengan rekan guru saya, dan juga mungkin nanti minta bantuan dengan Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan observasi terhadap pengajaran saya di kelas. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya itu Pak? Saya dalam rencana tidak terlalu lama Ibu. Ya, saya akan melakukan secepatnya mungkin. Hanya saja pencapaiannya yang membutuhkan waktu yang lama karena tidak mungkin sifatnya instan saja Ibu. Betul Pak. Apa komitmen agar rencananya bisa berjalan dengan baik? Baik Ibu, saya akan konsisten untuk menjalankannya. Sekaligus saya selalu update informasi, berkolaborasi dengan rekan guru, dan mengikuti pelatihan-pelatihan tentang peningkatan mutu guru dalam pembelajaran. Baiklah Pak, semoga rencananya berjalan dengan lancar. Amin Ibu, mudah-mudahan tidak ada kendalanya nanti. Amin. Terus bagaimana perasaannya Pak setelah kita melakukan diskusi singkat pagi ini? Baik Ibu, saya setelah kita melakukan diskusi tadi, saya merasa lega dan terbuka wawasan saya untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan Ibu. Syukurlah kalau begitu Pak. Apakah ada hal lain yang mungkin bisa didiskusikan lagi Pak? Ibu, untuk sementara sudah cukup sampai di situ saja dulu. Mungkin di lain kesempatan baru kita, kalau saya ada kendala lagi, baru saya minta bantuan Ibu untuk diskusi. Oke, baiklah kalau begitu Pak. Terima kasih banyak Ibu atas kesediaannya tadi dalam membangun diskusi ini, ngobrol-ngobrol singkat ini. Sama-sama Pak, saya juga sangat senang sekali mendengar cerita Pak pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain waktu ya Pak. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu Yasinta. Selamat pagi juga Ibu Leha. Tadi Ibu Yasinta sudah melakukan coaching dengan Pasan. Nah, sebelum penutupnya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dilaksanakan tadi? Di coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut sudah bisa menggali kunci untuk menceritakan masalah dan menemukan solusi-solusinya Bu. Oke Ibu Yasinta, menurut saya sebagai observer yang sudah saya lihat tadi pada saat proses coaching tadi, Ibu Yasinta bersama Pasan sudah proses coachingnya juga sudah berjalan dengan baik. Alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta sehingga Ibu Yasinta bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya tadi.
sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan? Nah, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, Ibu semoga kedepannya bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Ya, saya harap untuk pertemuan kita cukup sampai di sini hari ini. Selamat pagi Bu Yasminta. Ya, selamat pagi juga Ibu. Terima kasih.